lagi dengan saya, Lisa Mustika Nilo. Kita masih membahas mengenai materi ekonomi kelas 10. Sekarang pembahasannya adalah bab 5, yaitu mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat berpertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Contohnya apa dari pasar yang kalian ketahui? Pasti kalian tentu tahu mengenai pasar. Contohnya di sini adalah mengenai pasar online. Pasar online dunia itu termasuk kepada pasar, yaitu tempat para pembeli dan penjual untuk menghimpun serta berdagang apa saja. Yang selanjutnya, pasar di sini ada dibedakan berdasarkan barang yang diperdagangkan. Pasar dibedakan, yang pertama ada pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu tempat pertemuannya permintaan dan penawaran barang konsumsi. Contohnya adalah pameran komputer. Yang kedua ada pasar faktor produksi. Kalau pasar faktor produksi di sini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Contohnya adalah dari Zulfai. Jadi setiap orang yang pengen bekerja bisa datang langsung ke Zulfai-nya. Yang kedua adalah struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Struktur pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna itu adalah yang sering kalian jumpai, contohnya adalah pasar-pasar tradisional. Kalau misalkan pasar persaingan tidak sempurna, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar duopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang keempat ada pasar persaingan monopolistik. Tadi adalah mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Yang tadi saya sebutkan bahwa pasar persaingan sempurna di sini yang sering kalian temukan. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak pembeli, ada juga terdapat banyak penjual, barang yang dijualnya sama ataupun sejenis, ada juga bebas masuk dan keluar pasar. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir, ciri dari pasar persaingan sempurna adalah ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Ada juga mengenai kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pasti setiap pasar itu dia mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kita bahas yang pertama adalah kebaikan pasar persaingan sempurna. Kebaikannya yaitu menjual barang dengan harga sesuai dengan pasar. Ada juga mendorong produsen untuk memproduksi secara efisiensi. Dan yang ketiga, kebaikannya adalah kegiatan ekonomi lebih sehat karena sumber daya produksi bebas keluar masuk. Dan apa sih keburukannya? Keburukannya dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah barang yang diperdagangkan bersifat sama, sehingga masyarakat dia tidak bisa memilih barang-barang yang lainnya. Yang kedua adalah tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan produk yang lainnya. Kenapa? Karena itu tadi barangnya sama di pasar tradisional ini. Dan yang ketiga adalah inovasi produsen menjadi terhambat. Dan kita bahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna tadi terbagi 4 jenis. Kita bahas yang pertama adalah pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya apa? Contohnya adalah PT Perusahaan Listrik Negara ataupun PLN. Di sana tidak ada lagi pesaing dari PLN tersebut karena PLN itu adalah dimiliki oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, produk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti ataupun barang substitusi yang dekat, dan yang keempat ada hambatan untuk masuk pasar. Apa aja sih hambatannya? Hambatan yang pertama yaitu penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua ada kepemilikan hak paten, hak cipta, dan hak
ada pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi. Yang keempat, skala ekonomis yang besar. Dan yang kelima, kepemilikan sumber daya yang unik. Yang selanjutnya adalah mengenai penyebab munculnya pasar monopoli. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pasar monopoli itu ada di suatu negara. Yang pertama, penyebabnya ditetapkan oleh undang-undang, jadi ada aturannya. Yang kedua, menggabungkan beberapa perusahaan untuk menghimpun modal yang besar. Yang ketiga, hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Contohnya adalah PT Pos Indonesia yang memberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos. Yang selanjutnya adalah mengenai kebaikan dari pasar monopoli. Kebaikannya yang pertama, menghindari produk tiruan dan persaingan tidak bermanfaat, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Ada juga terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi. Yang kelima, mendorong kinerja Departemen Pengembangan dan Penelitian. Dan ada juga keburukan dari pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu tidak hanya kebaikannya saja, ada juga keburukannya. Di sini ada 5 keburukan dari pasar monopoli. Apa saja? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang keempat, tidak ada persaingan. Dan yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang selanjutnya adalah mengenai peran pemerintah dalam pasar monopoli. Bisa kalian lihat di sini ada peran pemerintah dalam pasar monopoli, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya monopoli. Yang kedua, pemberian izin pada perusahaan baru. Yang ketiga, menambah penawaran dalam negeri dengan cara impor. Dan yang keempat, menetapkan harga eceran tertinggi ataupun HEC, sehingga tidak ada harga-harga yang lebih mahal, sehingga karena semuanya sama gitu, ataupun ada harga eceran tertingginya. Yang kedua, dari pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya adalah dari pasar semen. Dari pasar semen di sini ada beberapa perusahaan yang menghasilkan barang sejenis. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri dari pasar oligopoli. Cirinya yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat sama ataupun sejenis dan bisa juga berbeda. Yang keempat, terdapat hambatan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk pasar. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Dan yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Contohnya adalah pasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya adalah dari pasar kendaraan bermotor. Meskipun banyak produsen penghasil ataupun yang memproduksi kendaraan bermotor, pasti ada perbedaannya. Di sini ada ciri-ciri dari pasar monopolistik. Cirinya yang pertama, terdapat banyak produsen. Yang kedua, jenis barang yang diperdagangkan berbeda. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen baru mudah masuk pasar. Dan yang kelima, promosi penjualan sangat aktif. Dan ada juga kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan monopolistik. Kebaikannya yaitu perusahaan terdorong mengadakan inovasi. Yang kedua, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Dan ada juga keburukan dari pasar persaingan monopolistik, yaitu harga barangnya sangat mahal. Yang selanjutnya adalah peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Tentunya pasar sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, perannya adalah
kegiatan produksi. Nah, yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, menentukan jumlah persediaan. Dan yang keenam, melakukan promosi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di bab 5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata_official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.